Oke teman-teman, balik lagi di episode ngobrol doang. Kali ini gue sama salah satu temen gue yang cukup gue deket. Jadi kali ini gue ada berkesempatan buat ngobrol sama dia karena jujur selama masa pandemi kekurangan bintang tamu. Susah buat diundang buat ngobrol-ngobrol. Ya kebetulan dia ada waktu juga. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja. Lu lagi sibuk apa sih Bob sekarang? Hah? Lu lagi sibuk apa sih sekarang? Masih properti? Masih properti gua. Sama sekarang sambil lagi covid gini di insurance gua. Oh, yang lu ngajak gue itu ya, yang Iya. Prudential. Emang lu sekarang udah di Prudential sekarang? Baru join. Dari siapa? Dari temen gua sih. Oh, jadi agent. Jadi agent lah. Gue dulu Mungkin. pernah tuh yang di Prudential itu yang apa? Yang tiap Sabtu pokoknya, tiap Sabtu tuh. Nggak mau gua. Nah, iya tiap Sabtu kayak Ah, datang ke sananya kan seminarnya, terus udah tuh kita duduk nih rame-rame, udah gitu nanti ada pembicaranya kan, kayak orang suksesnya gitu kan. Aduh, Terus dia kayak cerita tentang pengalaman hidupnya atau gimana gini kan. Ini saya dulu ini ikut Prudent, ini Ngapain? sekarang gajinya Nggak mau udah gua. 300 juta. Enggak Datang lah, begitu kan? Iya, enggak, tapi gua enggak gitu sih. Sekarang lagi covid gini mana saya datang kan? Iya, nggak bisa datang. Nah, terus untuk misalnya untuk prospeknya atau gimana, lu gimana kan diajarin? Enggak, gua yang penting gua tahu produknya apa sih. Gue juga tahu produknya sih. Oh, Produknya kan gua dari basicnya dari properti itu. Jadi tinggal gua tarik-tarik sih. oh lu dari basicnya dari properti. Jadi udah ada database, jadi gue nggak usah nyari sana sini. Jadi Nggak usah di misalnya keluarga. klien-klien yang dari properti Iya. lu tarikin semua Iya. untuk lu ini ya. Iya. Ada yang nyangkut gak? Proses satu. Satu. Jadi itu gue nawarinnya bukan asuransi jiwa, gue nawarinnya buat aset. Jadi kalau dia meninggal, otomatis kan dia ada cicilan tuh, misalnya kalau ada cicilan dia meninggal, dia masuk di Prudent, jadi Ada asuransinya yang baik, asuransi yang klaim ke dia. Iya, cuma kan Bukan kadang jiwa tapi ya. gue pernah begitu ya, gue kan pernah tuh masuk asuransi ya. Jadi agent juga gue pernah, cuma udah lama waktu Iya. zaman kuliah. Gue nawarin begitu kan, pokoknya yang ngerempet-ngerempet tentang kematian kan, tersinggung lu. Iya. Jadi kamu nyumpain saya mati katanya. Bukan begitu. Aduh, gue bingung gitu. tapi dulu sama sekarang beda. Iya memang beda. Sekarang momentumnya ada kan lagi covid gini. Iya. Ya lu orang nggak usah, Namanya lu ini nggak kan usah nyari jaga-jaga lah ya. lu nggak usah door to door, lu tinggal lu tawarinnya satu juga pasti ada yang mau, pasti nyangkut. Iya benar-benar. Secara nggak langsung pasti semuanya butuh asuransi sebenarnya kan. Gila, lu sekali kena covid lu tau nggak, klien itu Emang bisa kalau covid bisa klaim? bisa 400 juta. Itu klien gua klaim atau ya gue lihat bukan dari Prudent, dari Allianz 400 juta. 400 Maksudnya juta. itu berupa duit cash apa langsung Dibayarin, 400 juta itu selama berobat aja gitu? Selalu berobat lah. Oh. Kalau dia mati ya keluar uang jiwa. Oh. Jadi nggak perlu dari ini ya, nggak perlu rujukan dari BPJS. Gila lu, BPJS nunggu sampai monyet. Iya makanya. Enggak lah, tapi emang sekarang butuh sih semua sih. Oh iya katanya. Berarti lu sekarang properti sepi. Maksudnya udah nggak ada ini lagi gitu. Ada, properti masih ada. Cuma gue sambil momentumnya kayak gini gue pakai lah. Lu mau bisnis apa lagi sekarang? Sekarang lagi maju cuma farmasi, insurance, terus sama ini doang. Itu ya kayak masker. Wah, semua farmasi untung sih, obat Untung segala ya, macam. obat Terus, ya obat. terus yang kedua insurance pasti ada sih. Terus properti juga pasti ada orang yang Pokoknya rumah. efek pandemi inilah ya, maksudnya berefek banget lah ya bagi lu ya. Ya sama paling e-commerce tuh naik sekarang. Orang pada mesen di rumah sekarang takut. Berarti sekarang udah berapa lama? Sama nikel juga bagus tuh. Hah? Nikel. Oh, kalau tambang sih. Iya, jadi tambang gimana? Tambang sih sebenarnya gini, kalau tambang kayak batu bara, kayak nikel sebenarnya masih bagus. Cuma kalau sana kayak di gue batu split itu agak kurang karena kenapa? Nah, efeknya itu karena kan infrastruktur, Bos. Ibaratnya kan infrastruktur kan semua kan pada di pending dulu ya di COVID. Dan kebanyakan itu juga kan yang orderannya kan kebanyakan dari yang Swasta ya? Ya, swasta. BUMN nggak sih? Hah? BUMN? Kenapa? Ya, bos lu. Nggak tahu kalau itu. Oh, kalau di nikel sih nggak sepi sih. Gila lu, nikel mana sepi? Gila lu, nikel. Kalau di batu split lagi rugi mulu. Ya di split ya iyalah.
Yang lagi bagus mahal. nikel. Saya kan nggak fokus itu, dia nikel kan. Nikel ya. Berarti lu sekarang nih, misalnya kan lu kan baru ini ya, lu sekarang kan misalnya kan baru sekarang ini kan baru terjun ke asuransi nih. Yang properti memang masih, cuma kan sekarang kan udah agak ini lah ya, maksudnya masih. Cuma kan maksudnya kan nggak selancar sebelum Covid lah ya ibaratnya. Nggak sampai jalan. Sambil jalan. Kan dua-duanya kan nggak full time kan, freelance. Jadi gue bingung. Lu bisnis apa lagi sekarang? Bisnis makanan pakai modal? Kayak modal. Kalau properti berarti Enggak, kan lu pakai modal. Lu properti kan juga modal, kayak kartu nama, kayak iklan segala macam. Ya modal ya lu hitung aja nggak segede lu buka usaha makanan lah. Kecil ya modalnya. Gila, paling berapa modalnya? Tapi kalau sekali dapat sekali closing satu aja, Ya gede. nyampe ratusan. Nyampe. Gue tadi ratusan berapa ya gue ya? 300 kali ya ada gue. Oh iya nih, yang waktu itu yang gue tertarik sama lu nih ya, Bob. Maksudnya yang tertarik sama cerita lu. Sekarang kan lu kan ini kan gimana ya? Gue juga sempet kaget lah. Maksudnya lu kan punya pacar kan orang luar ya, orang barat ya. Nah ya kan orang Rusia kan. Nah itu ceritanya gimana sih? Cerita gimana sih lu bisa punya pacar orang Rusia gitu? Ya. Sedangkan ya tau sendiri lah kalau orang Indo itu bisa kenalan bule itu gimana ya anjir? Pret lu naik ya? Iya, naik ya 100%. bukan maksudnya cara untuk kenalin itu gimana, terus pergaulannya gimana atau gimana, lu rekomennya gimana. Dan contoh nih kalau bule itu kan di Indo kan kebanyakan model-model kan, bener nggak? Nggak juga sih. Ya tapi kan kebanyakan kayak model majalah atau gimana kan, model kayak photoshoot begitu kan, kayak bule-bule kan yang Rusia itu kan. Iya, Nah lu itu bisa kenalnya gimana, sedangkan profesi lu aja kan bukan kayak fotografer atau gimana gitu. Jadi gue banyak Awalnya gimana sih? Gue ada teman, ya teman gue suka arti. Ada satu, jadi dia waktu itu undang satu agensi model gitu. Teman lu buka dia ulang tahun tuh. Oh. Table diundang tuh. Undang satu agensi. Dia satu agensi ini bawa 2 model. Satu agensi ini dibawa 2 model. Temennya lah, bos juga dia, maksudnya agensi bos juga dia bawa 2 model. Langsung kenalin. Bukan ini ya, bukan apa? Bukan model yang kayak gitu ya, maksudnya teman gitu. Kenalin. Tapi gue nggak sama yang dikenalin. Jadi gue pas ngobrol-ngobrol, pertemuan kedua dia bawa temannya nih, si Dasya ini nih. Yang sekarang jadi pacar lu ini. Jadi pas pertemuan pertama dia bawanya yang lain. Bawa yang lain. Bawa 2 dia. Bawa 2. Tapi bukan si Dasya. Terakhir yang pertemuan kedua dia bawa si Dasya ini. Yang kedua acara ulang tahun juga. Acara ulang tahun juga. Waktu itu apa ya, gue lupa ya. Gak sengaja lah pokoknya. Ketemu di mana? Ketemu di itu. Di Senayan. Pas ketemu di Senayan, dia bawa temennya itu, si cewek gue. Lu gue sapa, ngobrol, makan kue. Terus pas hari itu dia balik ke Rusia. Jadi gue ngechat. Jadi gue selama 1 tahun tuh gue ngechat. Terakhir yang pas dia kesini, itu yang hari 3 bulan yang lalu itu baru datang sini. Baru datang lagi. Oh, jadi maksudnya lu kenalnya itu kan jadi bukan dari Instagram, bukan dari media sosial lah ya. Gimana dikenali langsung gitu. Karena langsung memang dari temen lu punya kebetulan punya koneksi. kenalan agensi ya. Iya, dia bawa 2. Iya. Itu. Kenapa lu nggak kecantol sama yang pertama, yang dia bawa pertama yang tua? Umur 26. Tua. 26. Gue nggak suka, nggak terlalu suruh. Udah lah, gue masih gila lo. Ya si yang cewek lu ini emang umur berapa? 22. Oh 22. Kecantolnya gimana? Maksudnya apalagi dia kan pas hari itu lu ketemu kan dia ke Rusia katanya. Iya. Terus Gue ngechat. Gue dari situ gue ngechat. Lu udah minta nomornya? Belum, gue minta nomor di Instagram. Lu kenalan, pas kenalan itu ngobrol banyak. Ngobrol. Cuma pas gue pendekatannya gue di Instagram. Ini masih ini ya. Oh masih lanjut.
Berarti berarti lu minta Instagram dia lah gitu ya. Iya. Tanya Saya Instagram. dari situ lah. Lu follow dia, jadi lu minta nomornya langsung. Yang gue nothing Jadi terus selama aja dapat enggak dapat Berarti bagus. selama PDKT, jadi PDKT LDR-an lah ya. LDR. Terus nembaknya? Hah? Di Jadi sini lah. Di sini. Berarti sama PDKT berapa lama tuh dia di sana? Dari Pas sana? dia balik ke Rusia. Setahun ya. Oh setahun. Setahun. Gila lu ini juga ya. Itu posisi lu masih ini nggak? Masih pacaran sama yang kemarin ya? Hah? Yang kemarin itu yang katanya cewek lu. Waktu lagi ribet gede. Oh, cuma masih- Desi. Masih kan? Cuma masih Cuma pacaran. ribet gede. Udah lu pada ini yang ini gua daripada ribet-ribet gua tinggal, yang ini gua deket. Latin terus aja. Tapi belum sampai putus. Maksudnya belum putus dulu kan? Dia menghancuran. Oh. udah pasti. Putusnya gara-gara kenapa emang? Hah? Putusnya gara-gara kenapa sih sama mantan lu dulu? Terlalu ini lah. Kata lu yang bukan ketahuan selingkuh sama yang ini? Gak. Oh enggak ya? Bukan ya? Gak. Terlalu terlalu Protektif ini, sama apa, lu ya? apa ya, dia Manja, protektif. protektif sih, lebih ke itu sih. Oh. Kalau gua dia maunya selalu diperhatiin. Semua nggak cewek bisa. juga gitu nge. Gua nggak bisa. Aquarius tuh nggak bisa, gue cuek orangnya. Mau nggak. Gue tipe yang gue kayak, ya gue kayak friendly aja. Semua teman. cewek kan memang begitu, maunya Hah? diperhatiin. Tapi ya masa lu ada waktunya. Oh. Cuma gue Dia maunya diperhatiinnya berlebihan lah gitu maksudnya. Oh. nggak bisa. Udah dia mengkancuran, kebetulan lu kenal nih, Ya klop. udah habis lah lu. Oh, LDR tuh Mending gua tinggal berarti lokal. LDR nih, Hah? chat-chatan sama setahun Iya. nih. Oh, janjian ketemu pas dia datang, Datang. lu ajak ketemuan. Iya. Sampai sekarang. Bisa. Berarti sekarang lu udah berapa lama? Setahun ada? Lebih lah. Lebih dong. 2 tahun kali, 2,5 tahun kali. 2,5 tahun lah. Selama berarti pas selama di sini. Ya LDR doang lama. Ya, kayak gitu lah LDR. Yang namanya orang Rusia orang luar Eropa. Punya Oh. susah maintain. Biaya hidupnya gede gak? Hah? Biaya hidupnya gede. Apalagi kan lu selama dia di sini kan lu yang biayain semua anjing. Gede sih. Mau ini itu terus segala macam. Gede sih. Cuma gue nggak suka cuma satu tuh dari lokal sama Eropa. Maksudnya nggak suka apa? Nggak suka tabiat jeleknya, habitnya tuh dominan dia. Gue nggak suka. Orang apa? Itu cewek gue kan dominan orangnya, sama keras kepala. Dominya pas mainnya gitu. Maunya di atas gitu. Bukan kontol. Iya, dominannya dalam hal apa anjing? Misalnya nih, lu mau kemana? Dia nentuin. Oh. Pokoknya hal-hal yang bersifat kayak gitulah, yang minta pendapat harus dia. Kalau kayak misalnya nih, yang kita makan nih, misalnya lu bilang nih, Beb, kita dinner nih, maunya di mana? Misalnya lu yang tentuin nih, dia nggak mau gitu. Nggak mau deh. Oh. Nggak mau. Gua aja yang nentuin gitu. Hah? Iya, lu pokoknya kalau hidup sama bule itu udah enak sih. Rumah tangga lu tugas cuma nyari duit, di rumah udah lu duduk mas dia ngurus semua. Oh. Udah. Cuma satu keras kepalanya lu udah nggak bisa sekali udah nggak bisa. Padahal kan umurnya masih ABG juga kan umurnya. Gila lu, dia 15 tahun udah berkeliling gila. Udah. Cina, Korea, Oh, model ya. modal gitu keliling Asia. Biaya hidupnya gede juga. Gede lu, gila lu, buset lu. Lu kira Gue itu tuh yang awal-awal kan lu yang sewain apartemen tuh. Iya, gue Yang di mana? Apartemen di mana? ambasador. Sebulan ya? Sebulan berapa waktu itu gue pokoknya gue ambil setahun itu 40 kali, 45 kali. 45 juta 45 juta. buat dia tuh. Tapi kayaknya nggak nyampe setahun nih di sana. Nggak nyampe setahun, cuma mana ada sewa yang mau 6 bulan. Nggak ada ya? Nggak ada, lu gila aja, mana ada yang mau 6 bulan. Ya kalau lagi kayak gini ada sih mungkin. Sekarang Ada yang sih, kemarin Bang. nggak ada. Iya. Kemarin nggak ada, nggak nemu lah. Terus kayak uang saku gitu atau gimana? Lu bayar ya? Lu Gue yang kasih? bayarin, gila lu. Tapi dia ada kerja juga sih sini.
Gue cariin dia job kerjaan. Kerja apa? Fotograf apa ya, motret gitu, Zara segala macem pakai dia kan. Oh, lu cariin dia job. iklan gitu, Zara segala macam. Vendornya dari itu, dari Lu kenalan dari mana? teman gue itu yang gue minta bantu sama temen gue suruh cari kerjaan. Dapat itu dia. Cuma sekarang dia balik kan vaksin. Terus balik vaksin, buat vaksin doang lu ke Rusia anjing. Bangsat. Kena berapa pesawatnya? PP lah, misalnya kayak 9,9 hampir 10 lah. 10 juta one way tuh. One way. 10 juta sekali pergi. Sekali lagi. Berarti 20 lah ya. Yang paling nyesek lu datangin dia lu kesini nih. Pas waktu masih lu bayarin tiketnya, lu bayarin visanya, lu bayarin hotelnya. Dia kesini kan masih hotel dong. Iya. Karantina 5 hari lu yang bayar. Terus telaknya kitasnya lu belum bayar lagi. Bangsat. Ngurus kitas ya. Aduh. Gila lu kalau duit lu nggak kuat jangan pacarin ini deh. Iya. Mendingan lokal gitu kan. Cuma atau ya gue sekarang gue udah nggak tahu ya, nggak interest lagi gue sama lokal. Cuma sama si Jesse itu yang terakhir tuh. Udah karantina lu orang luar. Ya baik kali dia kali dibayarin pemerintah. Enggak ya? Kita bayar di mana dia? Waktu itu dikasih apa ya? 3 hotel ya. Hotel Widam, Ibis sama apa ya? Tapi sebelum di karantina kan dia cek dulu kan pas negatif. Kan dari sana udah di itu PCR. Oh, udah. PCR di sini PCR lagi antigen. Tapi nggak boleh langsung ketemu, karantina dulu. Karantina 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Lu bayarin semua tuh hotel. Mati nggak lu? 5 hari. Bukan berapa? 8 juta. Sehari? Enggak, 5 hari 8 juta. Oh. Lo kalau gue ngomongin nih ya gitu emang itu gue aja ngomong ke pos anjing yang pusing yang aduh yang gimana yang tapi yang gue bingung nih Bob ya, lu bisa ini maksudnya kan lu bisa biaya ini ya kan maksudnya nih gue kadang yang gue bingung dari hidup lu nih Bob. Lu kan orangnya kayak santai gitu ya. Iya. Maksudnya lu kerja kantoran juga enggak, gue nggak suka ya kan. Nah lu kerja kantoran juga enggak. Terus lu properti kan. Iya. Properti juga gue liat juga kayaknya lu kayak nyantai-nyantai aja, maksudnya kayak nyantai-nyantai aja kan. Iya. Dapat syukur nggak dapat ya udah kan gitu. Iya. Cuma maksudnya lu kayak duit kayak misalnya kayak buat biayain bule lu, gue dengernya biaya ini biaya itu, gue pusing sih anjir. Maksudnya lu duit dari mana anjir? Nah kan gue ada yang waktu itu gue transaksi waktu itu gue transaksi gede deh. Oh, apa karena lu pernah nggak kayak minjem bantuin nyokap bokap lu? Enggak, gue nggak pernah minjem orang. Ini dong nih, gue ada bokinan bule nih. Enggak. Terakhir itu yang tiket dia balik nih, ya itu gue pinjem sama bonyok gue. Oh, bonyok. Gue minjem tuh. Nah, pas dia balik kemari, cuma gue bantu aja. Paling 3 juta, 4 juta lah. Kalau gitu gue transaksi gede gue dapet. Oh, transaksi gede. Gue dapet waktu itu transaksi di Simprok di daerah Senayan situ lah. Kalau daerah Senayan, walaupun misalnya kita sepi pun sekali dapat lumayan ya. Kalau properti enaknya begitu ya. Iya. Semua orang kan butuh properti kan. Nih COVID gini nyari. Contoh nih, nyari banyak. Misalnya di rumah Senayan nih, kayak lo nih. Kan perumahan Senayan kan misalnya harga per unitnya berapa? Anggaplah 640 apa? Square meter. Bukan harga totalnya. Oh, totalnya nyampe 5M, 10M. Lebih lah deh, gila lu mana ada lu Simpro gua love 5M, gila lu iris kuping berapa? 20 ke atas, 30 24 ke atas. 24 M miliar. Oh. Ya, lu hitung aja kali 2% tuh udah itu.
Cuma gue kobrok bagi 2 sama agent lain. 1%. Sekali dapat berapa? 300 juta kan berapa? Itu udah dibagi 2 tuh. Bagi 2. Gimana lu sendiri, gila lu stok. Iya. Ya gitu enaknya. Ya cuma kan properti kan jodoh-jodohan kan. Iya. Gas, Walaupun sampai sekalipun ya sekali yang dapat ya lu udah bisa nge-backup hidup lu untuk beberapa bulan ke depan lah gitu. Iya. Bener. Jauh deh. Jauh jadi gila. Lu kerja kantor udah UMR kali berapa tuh? Iya. Anggaplah contoh lah ya, contoh lah misalnya kayak UMR ya misalnya 4 juta 5 juta misalnya. Iya, lu sebulannya juga ya cukup pas-pasan kan ibaratnya kan. Iya. Pas tuh. Jadi ngerokok kan. Tapi bokap nyokap lu kaya nggak? Enggak. Apa biasa-biasa? Biasa. Lu pernah kayak hidup susah gitu maksudnya? Pernah lah gua. Oh pernah. Pernah lah, mana ada mau. Gua pernah berantem sama bokap gua. Ya kayak gitu lah. Berarti enak juga ya jadi properti ya ibaratnya walaupun sesepi-sepinya pun sekalinya dapat. Cuma nggak segampang itu deh kan, namanya properti jual-jual nggak segampang kayak lu jual di mobil. Ya betul. Lu gila dijual di mobil, cuma nego berapa? Oh ya kembali ke Rusia tadi nih. Kan lu kata lu ini kita kembali ke Rusia tadi lah. Kalau nanti kerja nanti belakangan aja. Nah ke Rusia tadi, yang membuat lu tuh suka sama bule daripada tuh lokal tuh apa gitu maksudnya? Karakternya mandiri, independen deh. Orang bule mandiri ya? Oh gila lu, independen gila lu. Dalam hal apa? Hah? Dalam hal apa? Apapun. Contoh. Nih gue kasih tau nih. Jeleknya orang Indo tuh gini nih. Lu dikasih tahu nih, misalnya itu gelas nih. Lu jangan taruh situ ya. Lu jangan taruh situ. Besok-besok lu taruh gelas di situ. Tapi orang Indo kan nggak, besok-besok dia nggak taruh gelas di sini di mana cecer ngerti kan. Kalau orang bule tuh satu kali dikasih tahu lu taruh di sini, udah sampai selamanya ditaruh di situ. Oh gitu. Iya. Kadang kan kalau kayak Indo kan lu tau gak nih, gue buang tisu kan gue malas itu kebuka itu tuh. Kayak gitu kebuka, gue mulai gini. Gak masuk, dimarahin gue, gila gak? Lu kenapa gak jalan bentar lu masukin itu? Sampai segitunya ya? Sampai nge-treat segitunya tuh. Itu pas lu tinggal bareng tuh sama dia? Iya. Banyak berubah juga sih sebenarnya gue kadang culture tuh ini sih ngaruh ya. Waduh gila, bukan ngaruh lagi, gila lu. Wah pusing gua, lu stres tuh sumpah kalau lu nggak tahu nge-treat bule tuh stres lu yakin. Sumpah hilang nggak sih apa ya kan dia udah lu tinggal lah nih, ditinggal. Iya lu gila lu. Apalagi lu kan duit agak gosong ya. Apalagi lu kan agak urakan. Jadi maksudnya taruh situ dulu. Gue kayak gitu. Males ah. Gue kayak gitu. Gue di situ. Pas dia marah gue, gue marah gede juga sih sama dia. Karena gue gara-gara itu juga. Gue kesel kan gue tahu. Itu sabar gue. Gara-garanya gue lagi malas aja. Gara-garanya? Itu gara-gara tadi. Masa lu sepele doang? Sumpah, lu sepele bisa jadi gede. Sumpah gue nggak bohong deh. Sumpah. Yang bener tai. Sumpah, lu belum ya, lu ntar lu jalanin lah. Gara-gara buang tisu nih, nggak masuk. Udah. Soalnya kebiasaan. Dia bilang, lu diomain nggak bisa ya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa ini. Kan gue udah kasih tahu lu berapa kali. Lu apa salahnya sih lu tinggal lu pungut, lu taruh di sampah. Nggak ada susahnya kan? Iya. Cuman orang Indo lu tau sendiri malesnya. Jadi memang budayanya udah kebiasaan dia ini ya, maksudnya udah mandiri kayak nggak mau dijadiin kebiasaan males ya. Iya. Sama lokal mah beda ya. Oh jauh ya, gue udah ngesek alkohol. Nggak stick boy. Tapi kalau permainannya gitu. Hah? Tapi kalau permainannya. Gila. Nah, satu nih gue tau nih. Boleh itu kalau relationship
Itu mesti nggak bisa kalau nggak ada seks. Boleh kalau Kita relationship nih, berhubungan nah, pacaran nih, nggak bisa tanpa seks. Karena dianya pengen Butuh juga. Orang kita kan beda, budayanya beda. Oh. Kalau kita masih budaya kita kan menghormatin kan, Yeah. gue butuh married. Ibaratnya seks kan ya kalau mau sama mau gitu ibaratnya ya. Dan dan ceweknya pun kalau lu ketemu yang baik-baik lu mana bisa lu seks sama dia. Gua bisa boleh. Lu mesti ada. Gue pernah waktu itu ribet gara-gara itu juga. Gue lagi nggak mau. Gue lagi nggak mau terus tiba-tiba ya lo tau lah, gue lagi mumet kan, lagi capek nggak, lagi capek. Gue bilang ntar aja, ngambek deh parah dulu. Why you always I think it's normal if bla 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 bla, dia bilang. How in relationship without sex. Dia ngomong gitu sumpah. Gue bohong, gue miskin gue ya. Dia Zeus yang jedar gue. Bukan, maksudnya apa karena dianya yang ini kali? Dari ini. Bukan, maksudnya memang dianya tuh yang apa namanya? Bukan hyper, bukan. Iya. Enggak. Bukan. Enggak. Lu rasain dulu makanya lu materinya baru sama lokal. Oh. Beda gitu. Karena memang di sana tuh pasti seks lah ya. Nggak tahu, emang budaya gitu, kulturnya kan gitu Eropa. Beda di Eropa tuh sama Timur tuh beda, jauh banget bedanya. Nggak bisa disamain, makanya kadang buat nyimbangin tuh mesti butuh waktu sih. Gue 2,5 tahun aja belum bisa ngegem dia 170% aja, nggak ada gue kontrol dia. Nggak bisa ya. Nggak bisa lu kontrol. Lu udah berapa lama hubungan sama dia? Hah? 2,5 tahun. Itu udah termasuk sama yang ini kan? Iya. Yang main PDKT setahun kan? Iya. Ya itu nggak dihitung. Hitungnya pas jadian aja. Setahun ya? Enggak, setahun setengah lah. Kan dia balik setahun. Oh iya, setahun. Sekarang ini lagi di sana dia, lagi pulang kampung. Gara-gara vaksin anjing. 3 bulan belum. Emang di sini nggak bisa? Nggak bisa lah. Nggak tau ya. Gue dari tadi nggak bisa. Ribet protokolnya. Tunggu dia kitasnya itu dulu kali, keurus dulu baru bisa. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Oh, Indo kan pemerintah ngutamain kan lokal dulu lah. Nah, ya kali dia walaupun dia ada izin tetap di. Nggak bisa lah, gila lu kan mesti ada KTP. Lu vaksin nggak ada KTP masa? Oh, tetap nggak bisa ya? Bisa lah, gila lu. Tapi lu nyaman nggak ini sama dia? Maksudnya pacaran sama dia sampai sekarang? Stres. Atau lu ada kepikiran buat wah nih kayaknya dia benar-benar jodoh yang tepat buat gue bakal nikahin dia? Nggak tahu, itu gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Gue the flow aja, gue bodo amat. Tapi kan udah duit yang lu habisin kan udah banyak anjing. Hah? Duit yang lu habisin kan udah banyak, termasuk dari yang ini dia, yang apa sewain apartemen dia pulang pergi udah kurus ya, lu yang tackle semua. Gimana resiko lah. Lu pacarin boleh kayak kalau lu nggak, ya lu udah tahu kayak gitu ya lu ya mau gimana? Udah resiko lu. Ya resiko lah, lu kayak lu pacaran sama cewek lu sama aja ujungnya, cuma beda ini dong pengeluarannya, kos pengeluarannya dong. Sama sebenarnya deh, cuma lebih gede aja kosnya. Ya kayak gitulah makanya. Cuma belum ada kepikiran lah ya buat kayak misalnya wah dia kayaknya nih udah jodoh gua nih kayaknya, gua bakal nikahin. Gua pengen serius cuma nggak tahu. Gua pengennya sih tahun depan terakhir sih. Ini kalau jadi ya mungkin ya, gue nggak tahu mungkin. Terakhir apa maksudnya? Maksudnya kalau terakhir ini apa? Kalau terakhir ini interesting sama dia. Maksudnya cocok. Lu udah target ini kalau tahun depan lu masih terakhir. Cocok sama dia. Iya, targetnya segitu terakhir deh. Kalau misalnya masih ribut-ribut gitu? Enggak lah, gila lu nggak bisa lu. Gak segampang itu deh. Maksudnya gimana sih?
lu budaya beda. Lu mau ajak merit kalau lu nggak bisa nyamain dia nggak bisa. Pasti maksudnya yang lu pengen dari dia tuh apa? Maksudnya persyaratan untuk dia tuh lu harus meritin dia tuh dia harus gimana sama lu? Ya pasti ya ikut ya lu mau tahu lu harus pelajari dulu dong kultur kita. Jadi maksudnya dia harus nurut sama lu lah ya? Nggak nurut juga sebenarnya, maksudnya ya lu tau lah apa yang lu tahu ada di mana batasnya lu nunduk sama gua. Ngerti nggak? Terus sama lu kalau gua bilang lu kan kesini kan gua bawa nih. Ya lu nurut, maksud gua itu. Maksudnya lu tahu istilah kasar lu tahu diri lah. Ibaratnya lu kesini gua yang biayain, tapi lu tuh ibaratnya nggak mau ngikutin kemauan gua gitu. Kalau ngelokal beda, dia nggak bisa digituin. Nggak bisa dia. Kesinggung dia kalau digituin. Makanya gua mesti tegas-tegas kadang. Kalau dia lagi berantem nih, gua kalau lagi berantem gua aduin mulu. Jangan pernah ngadu mulut sama ini. Lu mesti tegas juga sama dia. Tegasnya gini, kalau lu misalnya kalau marah sama dia, gue bilang udah lu keluar aja, nada lu tinggiin untuk keluar. Gue nggak gitu pertamanya, gue curhat ke temen gue nge-share yang gue alamin. Gue stres banget gini ke teman-teman gue. Teman-teman gue kasih tahu, lu nge-treat bule kayak gini. Ya itu, gue mesti tegas. Awalnya gue nggak tegas, suruh tegas gitu. Iya. Bukan berarti galak. Tegas gue ngajak ribut anjing. Orang Indo kalau orang Indo kalau tegas kan kayak marah gitu kan? Iya. Sebenarnya kan nggak gitu. Nggak gitu, beda. Tapi lu ngelakuin pacar lu yang bule ini kayak gitu. Iya. Lu galakin. Galakin, tersinggung dia. Itu yang bikin sekarang lu sampai berantem nih sekarang. Iya. Singgung deh. Selama sebelumnya? Apa? Sebelumnya lu tegasin nggak? Enggak, gue orang nggak bisa tegas. Cuma kalau gue tegas gue marah bener. Cuma kalau udah kelewatannya lu jangan. Ya kalau kelewatannya gue naik darah juga gue. Jadi nggak gini, gue lurusin nih. Jadi maksudnya selama lu hubungan sama dia, lu nyantai nih, nggak tegas nih, biasa aja. Friendly. Nah ketika lu udah share sama teman lu, baru gue tegasin. Lu share sama temen lu nih, gini cara nge-treat bule kata dia kan. Terus baru lu tegasin. Nah ternyata dia tersinggung. Nah, salah tegasnya gue. Karena tegas lu tuh ngajakin ribut. Iya. Salah. Berarti sekarang lagi ribut, lagi berantem? Gak lagi berantem, udah baik. Itu baru 2 minggu lalu. Tapi lu berarti baru-baru ini lu mau treatmentin tegas nih sama dia. Iya. Karena lu nggak bisa nih kalau gua terlalu santai gini, gua didominasi mulu gitu. Iya, nggak bisa. Dan target tuh harus setahun lah gitu ya, maksudnya untuk lihat ini dia gitu lah ya, maksudnya kalau memang misalnya setahun kemudian misalnya dia masih nggak berubah, lu tinggalin. Kamu nggak pusing? Banyak lu lihat, barusan lu lihat. Tapi kan banyak duit lu yang keluar itu ya. Mau gimana deh? Ya udah lah, risiko lah. Namanya pacaran. Lu ada foto yang berdua itu nggak, yang pas di mana tuh, SeaWorld ya? Bukan, itu kan di SeaWorld. Itu yang backgroundnya warna biru itu, yang berdua. Itu kan di SeaWorld. Ntar coba ini ya, fotonya coba share ke gue ya. Nanti gue tampilin ininya. Nanti gue tampilin di video sekilas nih, ntar di sini nih. Iya. Nih di sini nanti nih. Iya. Ada. Ntar yang nonton pasti bakal kaget. Cantik anjir. Dibilang gua apa sih ini? Ya takutnya kan, maksudnya kan yang nonton misalnya kan takut nggak percaya atau gimana kan. Nah ntar gue share nanti. Oke lah. Ya kan lu udah lihat. Lu udah lihat kan? Ya gue sih udah lihat langsung kan. Ya takutnya kan yang nonton kan belum lihat nih. Oh, iya. Kan pengen tahu kayak gimana sih? Maksudnya fotonya orangnya kayak gimana sih? Nah maksudnya nanti gue tampilin dikit. 2 detik. Di fotonya dikit. Lamhok. Gila. Maksudnya tapi lu termasuk beruntung ya. Jadi maksudnya bisa kenal gitu maksudnya. Atau ya bukan beruntung juga, enggak juga lah. Tapi lu nanti nih untuk kedepannya nih, planning lu apa sih? Maksudnya untuk misalnya kayak 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan nih di masa pandemi gini, nggak cuma pacaran ya? Kayak misalnya, nah lu apa cari duit dulu? Apa memang lu bakal mau fokus di
asuransi ini atau lu tetap Enggak, properti atau tetap gimana? Nah iya, planning 2 tahun lu, 2 tahun ke depan lu ini gimana? Emang iya gue cari duit dulu, gue invest, cari apartemen dulu gitu, gue sewain. Yang penting gue cari duit dulu sih. Yang penting udah peluru, udah itu aja. Lu nggak ada peluru. Cari duitnya di mana? Tetap maksudnya tetap di properti. Iya. Sama di lu fokusin di asuransi ini. Oh. Itu connect deh. Gede-gede juga lu ngambil. Itu lu dalam sebulan lu pasti udah, misalnya contoh di properti dalam sebulan lu pasti kayak closing nggak? Enggak. Tapi di insurance pasti closing. Gitu membantunya. Kayak waktu lu di properti. Setiap bulan. Lu closing tuh setiap berapa ini sekali? Kadang tuh deh, kadang 4 bulan. Berarti kayak selama belum closing, ya lu belum dapet duit lah tuh ya. Ya, tapi kan duit yang pertama yang lu dapetin kan bisa lu tabung kan. Kalau lu nggak ada cewek kan bisa lu keep. Oh iya. Lu save kan. Buat iklan segala macam. Ini income berapa sih sama sama ini lu? Sekalinya closing cairnya ratusan juta ya berarti. Iya. Oh iya benar-benar bisa buat backup lu untuk beberapa bulan ke depan ya. Setahun pun bisa ya berarti. Bisa 2 tahun malah gua. Iya. Jadi gitu teman-teman. Kalau sananya untuk kayak properti itu apalagi yang kita dapat unitnya tuh yang mahal lah ya. Bener nggak sih? Bayangin jangan main ya lihat-lihat daerah juga deh. Selatan situ kan, Senayan situ, Sudirman CBD situ kan, itu kan tinggi-tinggi tuh harganya. Ya, lu main di situ lah. Marketnya di situ bagus sih. Jangan lu yang main di barat. Iya di barat yang harganya cuma berapa M3 ya dapat cuma 60 juta. Kecil gitu ya berarti ya. 100 juta. Cuma lumayan juga lah ibaratnya. Ya, yang penting ibaratnya marketnya tuh bagus, banyak yang nyari lah gitu maksudnya kan, yang penting gitu kan. Tapi beda-beda kan kebutuhan orang kan. Ya udah segitu aja. Thank you teman-teman. Sekian dulu videonya, nantikan lagi episode selanjutnya di Ngobrol Doang. Thank you teman-teman. See you.